Aku tiba di Jakarta saat hujan deras menyambut. Udara lembab menempel di kulit seperti tuduhan. Aku, Kim Ji-hoon, 38 tahun, sudah siap dengan senyum sinis. Kamera kecil di tas ransel, recorder kaset tua milik kakekku di saku dada. Aku datang untuk membongkar mitos. Bukan untuk jatuh cinta pada negeri ini. Di Bandara Soekarno-Hatta, seorang sopir taksi tersenyum lebar. Pak, ada berita baru. Indonesia jual senjata canggih ke 23 negara Afrika. Katanya super weapon buatan sendiri. Aku tertawa kecil. Super weapon? Dari Indonesia? Mungkin mereka jual parang yang diasah lebih tajam. Malam itu, di Hotel Bintang 4 di Sudirman, aku buka laptop. Berita di media sosial meledak. Video drone murah yang katanya bisa terbang 48 jam tanpa henti. Sniper rifle yang harganya 1/5 produk Korea, tapi katanya tahan pasir Sahara. 23 negara Afrika sudah tanda tangan MOU. Nigeria, Ethiopia, Kenya, bahkan Rwanda yang dulu trauma genosida. Aku geleng-geleng kepala. Pasti rekayasa. Atau impor dari China, lalu diberi stiker merah putih. Aku sudah menyiapkan judul artikel. Indonesia, penjual mimpi senjata murah untuk Afrika yang putus asa. Pagi harinya aku janji temu dengan seorang pejabat di Kementerian Pertahanan. Ruangannya sederhana. Tidak ada meja marmer seperti di Seoul. Hanya kayu jati dan bau kopi robusta. Pak Kim, kata dia sambil menyodorkan map tipis, kami tidak jual super weapon, kami jual solusi. Senjata yang bisa diperbaiki di lapangan dengan obeng dan tangan lokal. Aku tersenyum tipis. Solusi? Atau barang tiruan? Dia tidak marah. Dia hanya menekan tombol proyektor. Layar menyala. Gambar seorang tentara Afrika memegang SS-2 buatan Pindad. Di Mali, senjata ini bertahan di debu dan panas 50 derajat. Tentara kami uji di Jawa Timur sebelum kirim. Mereka bilang lebih ringan dari AK-47, tapi pelurunya standar NATO. Aku catat di buku notes, tapi dalam hati aku tertawa. Marketing bagus, tapi data lapangan mana? Dia menatapku lama. Besok kami undang Anda ke Bandung. Ada demo langsung, bukan video. Bukan presentasi PowerPoint. Tangan Anda sendiri yang akan pegang. Aku mengangguk. Dalam kepalaku sudah tersusun paragraf pertama artikel. Di balik klaim 23 negara Afrika, Indonesia hanya menjual ilusi murah yang akan hancur di medan perang sungguhan. Malam itu aku telepon editor di Seoul. Ceritanya bagus, Ji-hoon. Buat sensasi. Orang Korea suka baca tentang negara miskin yang sok jadi pahlawan. Aku tertidur dengan senyum puas. Besok aku akan buktikan. Indonesia tetap Indonesia. Jam karet, janji manis, dan senjata yang cuma terlihat bagus di pameran. Tapi recorder kaset di saku dada terasa hangat. Seperti kakekku dulu bilang sebelum mati. Anakku, jangan percaya apa yang orang katakan. Percaya apa yang kau dengar sendiri di medan. Aku belum tahu. Besok, suara pertama yang akan kurekam bukan suara pejabat. Tapi suara peluru yang menembus target baja setebal 10 mm dengan suara crack yang terlalu bersih untuk buatan negara tropis. Dan itu baru awal retaknya dinding keyakinanku. Pagi itu aku naik kereta api ke Bandung. Hujan masih turun tipis. Aku duduk di kursi bisnis, laptop terbuka. Di layar, aku baca lagi laporan intelijen Korea. Indonesia hanya merakit, tidak desain sendiri. Aku tersenyum. Benar, mereka beli lisensi dari Belgia atau Brazil. Kereta meluncur melewati sawah hijau. Pemandangan indah, tapi pikiranku tetap dingin. Aku bukan turis. Aku pemburu fakta. Di stasiun Bandung, seorang perwira muda menyambut. Namanya Kapten Adi. Seragamnya rapi. Senyumnya tulus. Pak Kim, selamat datang. Kami siap demo di PT Pindad.
Aku mengangguk singkat. Bagus, saya ingin lihat sendiri, bukan video editan. Mobil Jeep membawa kami ke pabrik. Gerbang besi tinggi. Tidak ada kemewahan. Hanya bau oli mesin dan suara las listrik. Di dalam, ruang demo steril. Meja panjang berisi senjata. SS-2, SS-1, pistol G2. Semua bertuliskan Made in Indonesia. Pak Kim, ini senapan serbu standar kami, kata seorang insinyur berusia 50-an. Namanya Pak Budi. Tangan kasar, mata tajam. Bisa pakai peluru NATO, ringan, tahan karat di iklim tropis. Aku angkat salah satu. Beratnya pas di tangan. Aku tembakkan ke arah target kosong. Suara crack bersih. Peluru masuk tepat, tapi aku tetap sinis. Bagus untuk latihan, tapi di Sahara, Asir akan macetkan mekanisme. Pak Budi tersenyum tipis. Kami uji di gurun simulasi. 200 jam tanpa bersihkan. Masih akurat 85%. Dia tekan tombol. Layar besar menyala. Video tentara Nigeria di padang pasir. Mereka tembak SS-2 sambil lari. Debu beterbangan. Senjata tetap berfungsi. Aku rekam suara dengan kaset recorder kakekku. Kaset berputar pelan. Suara Pak Budi terdengar jernih. 30 negara sudah pakai. Bukan cuma Afrika. Tapi kami fokus ke negara yang butuh senjata murah dan mudah servis. Aku catat di notes. Murah berarti rendah mutu. Tapi dalam hati ada sedikit keraguan. Kenapa tentara Rwanda pilih ini daripada impor Amerika yang mahal? Kami lanjut ke area uji tembak luar. Hujan berhenti. Udara dingin Bandung. Pak Budi beri aku peluru kosong. Silakan isi sendiri. Tidak ada trik. Aku isi magasin. Angkat senapan. Target besi 200 meter. Aku tarik pelatuk. Tembakan demi tembakan. Semua kena. Recoil ringan. Tidak seperti AK yang keras. Kapten Adi mendekat. Pak, 23 negara Afrika tanda tangan karena ini. Mereka tidak mau bergantung pada satu pemasok besar. Kami beri pelatihan gratis. Kami kirim teknisi ke sana. Aku turunkan senapan. Tangan sedikit gemetar, bukan karena recoil, tapi karena fakta itu terdengar terlalu masuk akal. Aku putar recorder lagi. Suara angin Bandung bercampur. Bagus ceritanya, gumamku dalam hati. Tapi besok aku akan temukan kelemahannya. Pak Budi lihat aku diam. Pak Kim, masih ragu? Aku angkat bahu. Data lapangan lebih penting daripada demo 1 hari. Dia angguk. Besok kami bawa Anda ke PT PAL, kapal perang buatan kami, dan PT Dirgantara, drone buatan sendiri. Siap, saya datang untuk bukti. Tapi saat kami kembali ke mobil, recorder di saku terasa lebih berat. Kaset sudah setengah penuh, dan untuk pertama kali aku bertanya pada diri sendiri. Kalau ini bukan mitos, lalu apa yang aku jual ke pembaca di Seoul? Retak kecil di dinding keyakinan mulai terasa. Masih kecil, tapi sudah ada. Pagi berikutnya kami berangkat ke Bandung lagi, kali ini ke PT Dirgantara Indonesia. Kapten Adi duduk di sampingku di mobil. Pak Kim, hari ini Anda lihat drone buatan kami. Dalam hati, aku sudah siapkan pertanyaan tajam. Drone murah pasti jatuh di angin kencang. Pabriknya luas, hangar besar penuh suara mesin. Pak Budi dari Pindad ikut serta. Dia perkenalkan insinyur utama. Namanya Pak Rizal. Usia 45. Mata penuh semangat. Ini drone medium altitude long endurance, kata Pak Rizal. Namanya elang hitam. Bisa terbang 48 jam. Biayanya 1/10 drone impor. Aku pegang remote control, layaknya mainan. Tapi layar menunjukkan peta Afrika. Sudah dipakai di Kenya dan Ethiopia. Mereka patroli perbatasan. Tidak perlu satelit mahal. Pak Rizal tekan tombol. Drone lepas landas di lapangan simulasi. Kamera inframerah menyala. Gambar jelas meski malam hari.
Di Mali, drone ini temukan kelompok bersenjata dari jarak 20 kilometer. Aku rekam suara dengan kaset recorder. Suara angin di speaker terdengar nyata. Kenapa mereka pilih Indonesia? Tanyaku. Pak Rizal tersenyum. Karena kami kirim teknisi, latih pilot lokal. Spare part kami kirim dalam 2 minggu, bukan 2 tahun seperti Amerika. Kapten Adi tambah. 23 negara Afrika sudah kontrak. Bukan cuma drone, tapi paket lengkap. Latihan, perbaikan, bahkan pabrik kecil di sana. Aku coba kendalikan drone lewat remote. Jari gemetar sedikit. Drone melengkung mulus. Tidak goyang meski angin simulasi kencang. Tiba-tiba Pak Rizal putar rekaman asli dari Rwanda. Tentara Rwanda pakai drone ini. Mereka selamatkan desa dari banjir. Bukan perang, tapi bantuan kemanusiaan. Senjata kami bukan untuk bunuh, tapi untuk lindungi. Aku diam. Recorder di tangan terasa panas. Kakekku dulu rekam suara bom di Triutien. Dia bilang, senjata yang murah dan bisa diperbaiki bisa selamatkan nyawa lebih banyak. Aku geleng kepala. Masih terlalu bagus untuk dipercaya. Tapi suaraku tidak sekeras kemarin. Pak Rizal lihat mataku. Pak Kim, besok ada uji coba bersama perwakilan Afrika di Jawa Barat. Anda boleh ikut. Tidak ada kamera terlarang. Anda bisa tanya langsung ke mereka. Aku ragu sesaat. Tiket pulang ke Seoul sudah di tangan. Tapi tawaran ini tidak bisa ditolak. Ini cerita yang aku cari. Atau jebakan. Aku angguk. Baik, saya ikut. Malam itu di hotel, aku buka laptop. Judul artikel lama masih terbuka. Aku hapus kalimat pertama. Ganti dengan pertanyaan. Apakah Indonesia benar-benar jual mimpi atau sesuatu yang nyata? Recorder kakekku kuletakkan di meja. Kaset sudah penuh suara demo. Untuk pertama kali, aku tidak langsung tulis kesimpulan. Aku putar ulang suara Pak Rizal. Dinding keyakinanku retak lebih dalam. Bukan roboh, tapi sudah ada cahaya masuk. Aku belum tahu besok akan bawa aku kemana, tapi aku tidak bisa terbang pulang sekarang. Aku harus lihat sendiri, di lapangan, dengan mata kepala sendiri. Pagi itu hujan sudah reda total. Kami berangkat ke lokasi uji coba di Jawa Barat. Mobil jeep meluncur di jalan berliku. Pemandangan gunung hijau menyapa mata. Aku duduk diam. Recorder kaset di saku dada terasa berat. Aku masih ragu, tapi aku ikut. Di lapangan luas, tenda-tenda putih berdiri rapi. Perwakilan Afrika sudah menunggu. 3 orang. Kolonel Okoro dari Nigeria, tubuhnya besar, senyumnya tegas. Mayor Amina dari Kenya, matanya tajam. Kapten Jean dari Rwanda. Dia pendiam tapi tatapannya dalam. Kapten Adi perkenalkan aku. Pak Kim dari Korea. Dia datang untuk lihat sendiri. Kolonel Okoro jabat tanganku kuat. Senang bertemu. Kami pakai produk Indonesia setiap hari. Aku angguk sopan. Dalam hati aku bilang, kita lihat nanti. Pak Rizal dari Dirgantara siap di panggung kecil. Elang hitam lepas landas. Drone itu naik mulus ke langit biru. Tidak ada getar. Tidak ada suara ribut. Kamera inframerah tangkap gerakan di hutan simulasi. Target musuh di 20 kilometer, kata Pak Rizal. Drone meluncur cepat. Angin kencang datang. Drone tetap stabil. Mayor Amina tersenyum. Di Kenya, drone ini selamatkan desa dari penyerang malam hari. Kami tidak butuh satelit mahal lagi. Aku rekam suara. Suara Kolonel Okoro masuk. Di Nigeria, kami patroli perbatasan dengan ini. Debu Sahara tidak ganggu. Spare part datang cepat. Teknisi Indonesia ajari anak buah kami. Aku angkat alis. Murah berarti rapuh, bukan? Kapten Jin geleng kepala. Tidak. Di Rwanda, drone ini bantu kami setelah banjir besar. Bukan hanya perang, ini alat hidup. Drone mendarat sempurna. Pak Rizal undang aku mendekat. Pak Kim, coba kendalikan sendiri.
Jari aku pegang remote. Drone naik lagi. Aku arahkan ke target jauh. Gambar di layar jernih. Aku rasakan getar kecil di tangan. Bukan karena alat, tapi karena fakta itu nyata. Kolonel Okoro dekati aku. Kami tanda tangan karena Indonesia paham kami. Bukan jual mahal lalu lupa. Mereka kirim teknisi. Mereka buat pabrik kecil di Afrika. Recorder terus merekam. Suara angin bercampur tawa perwakilan Afrika. Pak Budi dari Pindad datang bawa SS-2. Dia beri ke Kapten Jin. Coba tembak target besi. Kapten Jin angkat senapan. Peluru tembus tepat. Dia tertawa. Ini lebih baik dari yang kami impor dulu. Ringan. Mudah servis di lapangan. Tapi tangan aku agak gemetar. Aku ingat judul artikel lama. Ilusi murah. Sekarang kata itu terasa salah. Pak Rizal lihat aku. Masih ragu, Pak Kim? Data lapangan lebih kuat. Tapi dalam hati, dinding keyakinanku mulai retak lebar. Ini bukan demo murahan. Ini cerita nyata dari orang yang pakai setiap hari. Sore itu kami duduk lingkaran. Mereka cerita panjang tentang 23 negara. Bukan propaganda, hanya fakta sederhana. Senjata yang selamatkan nyawa. Teknologi yang beri harapan. Aku putar recorder pelan. Suara mereka masuk ke kaset. Untuk pertama kali, aku tidak langsung tulis kesimpulan sinis. Aku mulai merasa aneh. Sesuatu di dada aku bergeser. Bukan hoang-mang besar, tapi cukup untuk buat aku diam sepanjang perjalanan pulang. Besok masih ada demo kapal perang di PT PAL. Aku tahu, retak ini akan semakin dalam. Pagi berikutnya kami terbang ke Surabaya. Pesawat kecil bergetar pelan. Aku duduk di belakang Kolonel Okoro. Dia cerita tentang Nigeria. Senjata Indonesia selamatkan patroli laut kami. Aku dengar sambil catat. Recorder kaset sudah siap di saku. Tapi kali ini aku tidak langsung sinis. Di pelabuhan Tanjung Perak, kapal perang muncul. Kapal itu ramping, bendera merah putih berkibar. Nama kapal, KRI Banda Aceh. Buatan PT PAL Indonesia. Pak Budi dari Pindad perkenalkan kapten kapal. Namanya Komandan Surya. Seragamnya putih bersih. Pak Kim, ini kapal patroli cepat. Bisa tembus ombak besar. Biayanya 1/5 kapal impor. Aku naik ke geladak. Besi dingin di bawah sepatu. Mayor Amina dari Kenya ikut naik. Dia sentuh radar kecil. Di pantai Kenya, kapal ini kejar penyelundup. Mesinnya tahan garam. Kami servis sendiri tanpa teknisi asing. Aku pegang kemudi simulasi. Layaknya mobil biasa, tapi layar tunjukkan peta Samudra Hindia. Kapal ini sudah jaga perairan Ethiopia, kata Kapten Jin. Komandan Surya tekan tombol. Mesin hidup halus. Kapal bergerak maju di simulasi laut. Gelombang buatan naik. Kapal tetap stabil, tidak goyang seperti kapal murahan. Kaset berputar. Suara ombak di speaker terdengar nyata. Kenapa Afrika pilih ini? Tanyaku pelan. Kolonel Okoro jawab tegas. Karena Indonesia tidak jual senjata lalu lupa. Mereka ajari kru kami. Mereka kirim suku cadang dalam 1 bulan. Bukan 2 tahun. Aku turun ke ruang mesin. Bau oli bercampur udara laut. Pak Budi tunjuk turbin. Semua komponen lokal. Kami desain sendiri, tidak impor sepenuhnya. Aku sentuh besi itu. Dingin. Kuasa. Tapi bukan kuasa besar yang sombong. Kuasa yang sederhana dan tangguh. Tiba-tiba Kapten John cerita. Di Rwanda, kami gunakan kapal kecil dari Indonesia untuk evakuasi banjir. Ini alat bantu rakyat. Recorder terus merekam tawa mereka. Dalam hati aku rasakan retak yang lebih lebar. Artikelku yang lama terasa salah. Super senjata murah. Ini bukan super. Ini hanya alat yang jujur. Komandan Surya lihat aku. Masih cari kelemahan. Tapi suaraku pelan. Sore itu kami duduk di dek kapal. Matahari terbenam di Laut Jawa.
Mereka bagikan cerita dari 23 negara. Nigeria pakai untuk anti pembajak. Kenya untuk patroli ikan. Rwanda untuk bantuan darurat. Untuk pertama kali, aku tidak tulis catatan sinis. Aku rasakan sesuatu bergeser di dada. Bukan hoangmang, tapi kekaguman yang tak diundang. Besok masih ada demo amunisi di pabrik lain. Rantai keyakinan lama aku akan putus satu persatu. Malam di Hotel Surabaya. Aku buka laptop. Judul artikel berubah lagi. Apa yang sebenarnya Indonesia jual ke Afrika? Kaset hampir penuh. Dan aku mulai takut. Takut kalau besok aku tidak bisa tulis seperti biasa lagi. Pagi itu kami kembali ke Bandung. Udara dingin menusuk tulang. Mobil jeep berhenti di lapangan tembak rahasia PT Pindad. Kolonel Okoro dari Nigeria berdiri di sampingku. Dia pegang kotak peluru baru. Pak Kim, ini amunisi buatan Indonesia. Aku angguk pelan. Recorder kaset sudah kupegang di tangan kanan. Kaset berputar siap. Pak Budi buka kotak. Peluru mengkilap di bawah matahari. Kaliber 556 NATO. Harganya murah, tapi tahan panas 50 derajat. Mayor Amina dari Kenya ambil satu butir. Dia masukkan ke magasin SS2. Kami uji di Kenya. Pasir masuk tapi tidak macet. Aku angkat senapan. Jari aku agak dingin. Target besi di depan 200 meter. Tembakan pertama. Tembakan kedua. Ketiga. Tidak ada getar berlebih. Kapten Jean dari Rwanda tersenyum. Di Rwanda, amunisi ini selamatkan patroli malam. Hujan deras, masih akurat. Pak Budi tekan tombol simulasi. Debu Sahara berterbangan di layar. Senapan tetap tembak tanpa henti. Twistnya sederhana Pak Kim, kami desain untuk kondisi Afrika, bukan untuk laboratorium stereo. Kaset berputar lambat. Suara tembakan masuk jernih. Murah berarti tidak aman, tanyaku. Suara aku pelan. Kolonel Okoro geleng kepala kuat. Kami pakai ini lawan pembajak di laut. Peluru tidak meledak prematur. Tidak seperti impor murahan dari tempat lain. Aku coba tembak lagi. 20 peluru. Semua tepat sasaran. Tangan aku mulai gemetar. Pak Budi lihat aku. Pak Kim, coba isi sendiri di kondisi debu. Dia semprot debu simulasi ke senapan. Tembak. Masih lancar. Tidak ada jam. Dalam hati aku mulai panik. Artikelku yang siap disol. Judul, Ilusi Murah. Sekarang terasa seperti bohong besar. Recorder kakekku terasa panas di saku. Dia dulu rekam suara perang. Sekarang, aku rekam sesuatu yang lebih berbahaya. Kebenaran yang hancurkan keyakinanku. Mayor Amina dekati aku. Pak Kim, 23 negara kami pilih ini karena satu alasan. Indonesia paham kami. Bukan jual lalu hilang. Mereka kirim formula campur lokal. Aku diam lama. Keringat dingin di punggung. Ini bukan demo biasa. Ini pukulan langsung ke dada. Pak Budi undang semua ke tenda kecil. Dia tunjuk diagram sederhana. Super senjata? Bukan. Ini teknologi adaptif. Murah karena kami pakai bahan lokal. Tangguh karena kami uji di Jawa yang mirip Afrika. Tapi huruf aku goyah. Hoangmang mulai naik. Kalau ini benar, lalu apa yang aku jual selama ini ke pembaca Korea? Mereka cerita lagi. Nigeria selamatkan kapal nelayan. Kenya patroli hutan. Rwanda bantu korban gempa. Suara tawa mereka masuk. Tapi di kepala aku ada suara lain. Suara keyakinan lama yang mulai retak berisik. Besok ada uji coba akhir. Live fire besar. Ini akan jadi titik balik. Atau titik hancur. Malam di hotel, aku buka laptop. Judul artikel kosong. Aku tidak berani tulis apa-apa. Recorder kuletakkan di meja. Dan untuk pertama kali, aku rasakan hoangmang sejati. Bukan takut mati, tapi takut hidup dengan kebohongan lama. Pagi terakhir uji coba tiba.
Kami kembali ke lapangan rahasia di Jawa Barat. Udara pagi dingin. Aku berdiri di samping Kolonel Okoro. Pak Budi dari Pindad beri isyarat. Hari ini live fire gabungan. Drone, senapan, kapal simulasi. Semua sekaligus. Aku pegang recorder kaset kuat. Kaset sudah hampir habis. Tapi aku tetap tegang. Elang hitam lepas landas cepat. Di layar, target musuh muncul. 300 meter jauhnya. Mayor Amina angkat SS-2. Dia tembak sambil pandang drone. Peluru dan kamera kerja bareng. Di Kenya kami pakai cara ini tiap malam, katanya. Tiba-tiba angin kencang datang. Drone goyang sedikit. Aku rasakan jantung berdeguk. Ini dia kelemahannya, pikirku. Tapi drone stabil lagi. Kami desain untuk angin Afrika. Tidak jatuh. Kapten Jean ambil senapan. Dia tembak ke target yang drone tunjuk. Peluru tepat. Amunisi tidak macet meski debu tebal. Aku maju ikut tembak. Tangan aku basah keringat. Aku isi magasin sendiri, 20 kali. Tiba-tiba sirene berbunyi. Pak Budi teriak. Simulasi serangan mendadak! Semua mundur! Kami lari ke shelter beton. Tapi aku tersandung. Kaki aku jatuh ke lubang kecil. Debu naik. Aku batuk keras. Kolonel Okoro tarik aku cepat. Pak Kim, hati-hati! Dia bantu aku berdiri. Di shelter, layar masih nyala. Drone tetap terbang. Senapan tetap tembak akurat. Kapal simulasi di layar lewati gelombang besar tanpa goyang. Aku duduk di lantai. Napas aku tersengal. Recorder kaset jatuh dari saku. Kaset berhenti putar. Pak Rizal dekati aku. Pak Kim, ini bukan super weapon mahal. Ini alat untuk negara kecil. Kami beri ke Afrika karena kami dulu juga kecil. Aku angkat kepala. Mata aku kabur. Kenapa kalian bisa buat ini? Mayor Amina jawab pelan. Karena kami tidak mau bergantung lagi. Indonesia ajari kami mandiri. Aku pegang recorder. Jari gemetar. Kaset kosong. Tapi suara di kepala aku penuh. Huang Mang datang seperti banjir. Semua definisi aku hancur. Indonesia bukan penjual mimpi. Bukan negara jam karet. Mereka buat sesuatu yang nyata. Sesuatu yang selamatkan nyawa. Aku rasakan tahu yang dalam. Bukan kata-kata, tapi di tulang, di dada. Kolonel Okoro letakkan tangan di bahu aku. Pak Kim, sekarang Anda lihat sendiri. 23 negara kami tidak lagi takut, karena ada teman seperti Indonesia. Air mata hampir jatuh, tapi aku tahan. Ini bukan akhir cerita. Pak Budi matikan simulasi. Semua tenang. Tapi di dalam aku, badai masih berputar. Judul artikel lama aku hapus total. Aku tulis satu kalimat saja. Indonesia tidak jual senjata. Mereka jual harapan yang bisa disentuh. Kaset penuh. Dan aku tahu, keyakinan lama aku sudah hancur. Tidak bisa diperbaiki. Aku duduk sendirian di balkon Hotel Jakarta. Malam sudah larut. Lampu kota berkelap-kelip di bawah. Udara hangat menyentuh wajah. Recorder kaset kakekku tergeletak di meja kecil. Aku putar ulang pelan. Suara tembakan. Suara drone. Suara tawa Kolonel Okoro. Semua masuk ke dada aku. Bukan lagi data. Bukan lagi fakta untuk artikel. Ini suara nyata. Suara harapan yang aku dengar sendiri. Aku ingat wajah Mayor Amina. Dia bilang, Indonesia beri kami sayap. Bukan senjata mahal, hanya alat yang bisa kami pegang sendiri. Aku tutup mata. Huang Mang kemarin sudah reda. Sekarang ada rasa tahu yang dalam. Seperti air hangat mengalir di tulang. Aku tidak lagi sinis. Aku tidak lagi cari kesalahan. Pintu balkon diketuk pelan. Kapten Adi masuk. Dia bawa 2 gelas kopi Robusta. Pak Kim, malam ini Anda diam sekali. Aku ambil gelas.
kopi panas di tangan. Kapten, aku datang untuk bongkar mitos. Tapi yang aku temukan adalah kebenaran. Dia duduk di sebelah. Tidak banyak bicara, hanya dengar. Aku lanjut. Aku dari Korea. Kami bangga dengan teknologi mahal. Tapi kalian buat sesuatu yang murah, tapi hidup. Kapten Adi angguk pelan. Kami dulu juga seperti Afrika. Butuh teman yang paham, bukan yang jual mimpi lalu pergi. Putar lagi suara Pak Rizal. Super senjata bukan yang paling mahal, tapi yang bisa diperbaiki di lapangan. Kata-kata itu masuk dalam. Aku rasakan retak terakhir di dinding lama. Bukan hancur dengan marah, tapi terbuka dengan tenang. Aku buka laptop. Judul artikel baru muncul di layar. Siapa yang sebenarnya memberi harapan ke Afrika? Aku tulis pelan. Bukan sensasi. Bukan jetit. Hanya fakta yang aku lihat. Drone yang terbang di angin Sahara. Senapan yang tidak macet di debu. Kapal yang selamatkan nelayan di malam gelap. Kapten Adi lihat aku tulis. Pak Kim, besok ada pertemuan kecil dengan perwakilan Afrika. Mereka mau ucap terima kasih ke teknisi Indonesia. Aku ikut, bukan sebagai reporter lagi, tapi sebagai saksi. Dia tersenyum. Bagus, cerita Anda akan beda sekarang. Dalam hati, aku merasa bangun. Bukan dari mimpi buruk, tapi dari tidur panjang yang penuh prasangka. Kakekku dulu bilang lewat recorder ini, anakku, kebenaran selalu lebih sederhana dari yang kau bayangkan. Sekarang aku paham. Sekarang aku rasakan. Malam semakin larut. Aku simpan kaset baru, kaset terakhir. Suara kopi berdesir, suara angin Jakarta. Suara hati aku yang mulai tenang. Aku tahu besok akan lebih dalam lagi, tapi sekarang aku sudah tidak sama. Aku sudah mulai melihat Indonesia dengan mata baru. Bukan negara yang aku ejek, tapi negara yang ajari aku sesuatu yang besar. Pagi berikutnya aku bangun dengan hati ringan. Aku mandi cepat. Pakai kemeja putih bersih. Recorder kaset kakekku kuletakkan di tas. Kapten Adi jemput di lobi hotel. Kami ke ruang kecil di kementerian. Perwakilan Afrika sudah tunggu. Tidak ada kamera besar. Tidak ada pertanyaan siap, hanya hati yang terbuka. Ruangan sederhana. Meja kayu jati, kopi robusta panas. Kolonel Okoro, Mayor Amina, Kapten Jean duduk lingkaran. Mereka tersenyum saat aku masuk. Pak Kim, kata Kolonel Okoro. Hari ini kami bagikan cerita terbaru dari Rwanda. Dia tekan remote. Layar kecil menyala. Video langsung dari perbatasan Rwanda. Seorang kapten Rwanda bicara dalam bahasa Inggris sederhana. Drone elang hitam dari Indonesia patroli malam ini. Kami temukan kelompok bersenjata di batas. Tidak perlu minta bantuan PBB. Tidak perlu beli satelit mahal. Gambar drone terbang pelan di malam gelap. Kamera inframerah tangkap gerakan. Tentara Rwanda gerak cepat. Mereka pakai SS-2 buatan Pindad. Tidak ada korban sipil. Mayor Amina bisik. Ini bukan perang besar. Ini lindungi desa kecil. Indonesia beri kami alat mandiri. Recorderku pegang di pangkuan. Suara Kapten Rwanda masuk jernih. Kami dulu takut. Sekarang kami berdiri sendiri. Di saat itu, semuanya klik. Epiphany datang seperti cahaya pagi. Aku lihat jelas. Bukan senjata super mahal yang menang. Bukan teknologi Korea atau Amerika yang paling kuat. Sukses lahir dari yang sederhana. Dari yang paham batas dan ubah batas jadi kekuatan. Indonesia ubah keterbatasan jadi keunggulan bersama. Mereka beri Afrika bukan ikatan, tapi sayap. Aku rasakan universal truth baru di dada. Kekuatan sejati bukan siapa buat senjata termahal, tapi siapa yang ubah keterbatasan jadi manfaat bersama. Dan kebenaran selalu lebih rumit dari judul sensasi.
Aku tahan. Tapi aku tahu, aku tidak bisa kembali. Keyakinan lama sudah hilang. Yang tersisa adalah rasa hormat yang dalam. Kapten Jean lihat aku. Pak Kim, Anda menangis? Aku geleng pelan. Bukan menangis. Ini bangun. Aku datang untuk ejek. Tapi kalian ajari aku. Kolonel Okoro angkat gelas kopi. Kami senang Anda lihat sendiri. Bukan dari Seoul, tapi dari sini. Aku angkat recorder. Putar suara video itu lagi. Suara tembakan tepat. Suara harapan. Aku tutup mata sesaat. Di kepala aku gambar kakekku muncul. Dia rekam perang dulu. Sekarang aku rekam perdamaian baru. Bukan dengan bom, tapi dengan alat yang jujur. Pertemuan selesai. Mereka jabat tangan aku satu persatu. Mayor Amina bilang, tulis cerita benar Pak Kim. Bukan untuk Korea. Untuk dunia yang butuh harapan. Aku akan tulis, bukan judul besar, tapi cerita yang bisa disentuh. Di luar ruangan, matahari Jakarta terang. Aku rasakan langkah lebih ringan. Aku sudah bangun. Tidak bisa mundur lagi. Malam ini aku akan tulis artikel. Tapi kebenaran. Dan itu baru awal aksi nyata. Pagi itu aku duduk di meja kecil hotel. Laptop terbuka. Recorder kaset kakekku di samping. Kopi Robusta masih panas. Aku tulis artikel dengan jari yang tenang. Bukan judul sensasi. Bukan super senjata murah. Aku tulis yang sebenarnya. Indonesia memberi sayap ke Afrika. Aku ceritakan demo drone. Aku ceritakan senapan yang tahan debu. Aku ceritakan kapal yang selamatkan nelayan. Aku ceritakan suara tawa Kolonel Okoro. Semua dari kaset yang penuh. Aku tidak tambah drama. Aku tidak kurangi fakta. Hanya kebenaran yang aku lihat sendiri. 23 negara Afrika sekarang berdiri lebih tegak. Bukan karena senjata mahal, tapi karena alat yang jujur dan mudah. Aku tekan tombol kirim. Email ke editor di Seoul. Ini bukan cerita bom, ini cerita harapan. Terbitkan apa adanya. Editor balas cepat. Ji-hun, ini beda dari biasanya. Tapi kami terbitkan besok. Aku tidak cari promosi lagi. Aku tidak butuh kembali ke kursi editor. Aku sudah dapat sesuatu yang lebih besar. Kapten Adi telepon. Pak Kim, perwakilan Afrika minta Anda ikut rapat terakhir. Aku datang. Ruangan sama. Mereka duduk lingkaran. Kolonel Okoro angkat tangan. Terima kasih, Pak Kim. Cerita Anda akan bantu kami. Aku rekam pesan singkat. Untuk kakekku, aku sudah dengar kebenaran. Sekarang aku bagikan. Mayor Amina beri aku flash disk kecil. Data lengkap dari Rwanda. Anda boleh pakai. Aku terima. Bukan untuk artikel lagi, tapi untuk tulis buku kecil nanti. Buku tentang negara yang ubah batas jadi kekuatan. Sore itu aku jalan di Jalan Sudirman. Jakarta ramai seperti biasa. Tapi aku lihat beda. Aku lihat pabrik kecil di pinggir jalan. Aku lihat teknisi muda bawa tas kerja. Mereka buat masa depan. Aku berhenti di warung kopi. Aku pesan 1 gelas lagi. Aku putar kaset terakhir. Suara Harapan Afrika. Aku tidak bisa pulang dan diam. Aku akan tetap di sini 2 minggu lagi. Aku akan bantu terjemahkan cerita ini ke bahasa Inggris. Aku akan kirim ke media Afrika. Bukan untuk uang, tapi untuk aksi nyata. Aku tutup recorder. Kaset berhenti. Aku simpan di tas. Motif lama itu sekarang jadi saksi baru. Aku berdiri. Langkah aku ringan. Aku bukan lagi Kim Ji-hun yang sinis. Aku adalah saksi yang bangun. Indonesia bukan negara yang aku ejek dulu. Indonesia adalah teman yang ajari aku. Dan aku akan bawa pelajaran ini pulang. Bukan dengan kata, tapi dengan tulisan yang aku kirim tadi pagi. Malam jatuh di Jakarta. Lampu kota menyala.
Aku tersenyum ke langit. Aku sudah tidak bisa mundur.